Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran PPKN yang beranggotakan 11 orang, terdiri dari Muhammad Ikhwan Ma'rufi, Muhammad Hoirul Farijal, Ma'rifah Al-Hidayah Puspita Ningtyas, Rani Ramadanisa, Elhes Gusma Putri, Sofiatul Jannah, Utin Miranti, Rosmawati, Kamelia, Nabila, dan Sinta. Pengertian strategi pembelajaran PPKN. Strategi adalah siasat atau kiat. Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih, memobilisasikan, dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, strategi, model, dan metode, dan media pembelajaran. Belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Kriteria pembelajaran PKN. Beberapa kriteria pemilihan strategi pembelajaran tersebut yaitu A. Faktor pemilihan seperti pemilihan bahan ajar terutama berhubungan dengan tingkat kedalaman dan keluasannya. B. Faktor penentu seperti penetapan tujuan pembelajaran terutama harus berorientasi pada semua dominan dalam pembelajaran. C. Faktor efisiensi, yaitu berorientasi pada ekonomi, terutama pada pilihan yang sederhana, mudah, dan ramah. D. Faktor efektivitas, yaitu berkaitan dengan instrumen yang digunakan, terutama instrumen yang berkaitan dengan tujuan, tugas-tugas, dengan motivasi. Selanjutnya, faktor relevansi yaitu berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. F. Faktor peraturan yaitu berkaitan dengan yang pertama, pengaturan interaksi belajar yang multi-way traffic communication. Yang kedua, pengaturan mengenai pengolahan pesan yaitu expository, heuristik, dan hipotetik. G. Faktor aktivitas murid yaitu berdasarkan prinsip CBSI, joyful learning, dan konstruktivistik. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mereka saling bekerja sama, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan PPKN. Jenis-jenis strategi pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Maksudnya, siswa diberi tugas untuk melakukan proyek yang berkaitan dengan isu-isu PKN. Mereka harus melakukan penelitian, analisis, dan presentasi untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dipelajari. Diskusi dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan PPKN. Jenis-jenis strategi pembelajaran. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberi masalah atau situasi yang berkaitan dengan isu-isu PKN. Mereka harus menganalisis masalah tersebut, mempertimbangkan perspektif yang berbeda, dan mencari solusi yang tepat yang berbasis proyek. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis kasus. Siswa diberi kasus nyata yang berkaitan dengan PPKN. Mereka harus menganalisis kasus tersebut, mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan moral dan etika. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis diskusi. Maksudnya, siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi tentang topik-topik PKN. Mereka harus mengemukakan pendapat, bertukar pikiran, dan mendengarkan sudut pandang yang berbeda dari teman sekelas. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran yang keenam, yaitu pembelajaran berbasis simulasi. Siswa diberi kesempatan untuk berperan sebagai individu atau kelompok dalam situasi simulasi yang berkaitan dengan PPKN. Mereka dapat memainkan peran sebagai pemimpin, anggota masyarakat, atau warga negara dalam situasi tertentu. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami. Dan semoga
kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang terdapat pada video kali ini.